dipersembahkan oleh Ada yang bilang kota Bekasi berada di tengah-tengah kabupaten kota besar. Ada Kabupaten Bekasi yang sangat dikenal sebagai wilayah industri terbesar di Indonesia. Ada juga kota Jakarta. Siapa yang terkenal dengan kota ini? Pusat pemerintahan, juga pusat bisnis. Fakta ini menjadikan kota Bekasi menjadi kota transit idaman. Perlu diakui hal ini berdampak kepada pergerakan masyarakatnya. Mau nggak mau kondisi ini berpengaruh kepada data penduduknya. Tapi sudahlah, nggak usah jauh-jauh kita berkeluh kesah pada persiapan penyusunan daftar pemilih di pilkada ini. Apalagi saya lagi nggak ngomongin siapa kandidatnya, berapa koalisi partainya, dan lain sebagainya. Tapi yang saya lagi pikirkan adalah siapa pemilihnya. Energi kita, fokus kita pikirkan berapa TPS-nya, di mana lokasinya, dan siapa aja pemilihnya. Pantarli sudah bekerja, sekarang giliran kita. Waktu kita nggak banyak, biar Poleha aja yang berleha di rumah. Tapi di KPU, di sini, di Juanda, kita kerja keras untuk susun itu semua. Memang nggak ada yang sempurna, pesimis bukan di sini tempatnya. Dan bukan itu rumus divisi kita. Karena dramaturgi yang dari awal kita kerjain, kita susun di awal, sebentar lagi, sedikit lagi. Sabar-sabar sayang, sebentar lagi kita tuntasin, kita dantain DPT-nya. Ada informasi data dalam satu genggaman untuk semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Bumi masih berputar, untungnya ku tak pilih menyerah, untungnya ku bisa rasa hal-hal baik yang datangnya belakangan. Halo pemirsa Sinpo TV, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan juga semangat. Senang sekali hari ini saya Arif Rifai bisa kembali menemani Anda dalam program Bincang Spesial Sinpo TV. Pemirsa, 27 November 2024 Indonesia akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 untuk memilih gubernur, wakil gubernur, wali kota hingga bupati dan juga wakil bupati. Kota Bekasi tanpa terkecuali juga akan melaksanakan pilkada untuk memilih wali kota dan juga wakil wali kota termasuk gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat. Lantas seperti apa persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2024 27 November mendatang dapat berjalan dengan lancar, aman dan juga menyenangkan. Saat ini kita sudah bersama dengan Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bekasi, Bang Ahmad Edwin Solihin. Bang Edwin, apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Bincang Spesial Sinpo TV. Bang Edwin berbicara terkait dengan persiapan yang sudah dilakukan oleh KPU Kota Bekasi jelang Pilkada tahun 2024 yang tinggal menghitung hari Bang. Seperti apa persiapannya sampai saat ini Bang? Alhamdulillah sejauh ini persiapannya kita sudah siap ya, apalagi hari ini adalah hari pertama di masa tenang. Justru biasanya masa tenang itu masa yang nggak tenang untuk semua pihak saya pikir, terutama kita KPU sebagai penyelenggara, karena kita melakukan beberapa persiapan mulai dari penyiapan logistik, ya kan, kemudian KPPS, TPS, kemudian juga beberapa hal juga sudah kita siapkan gitu. Harapannya memang ini berjalan lancar lah, seperti itu. Berbicara terkait dengan masa tenang ini Bang, yang tinggal beberapa hari ini, banyak orang bilang bahwa masa tenang ini sebenarnya juga menjadi masa yang paling rawan karena disinilah banyak potensi-potensi terjadi pelanggaran. Kalau dari KPU untuk menyikapi hal-hal tersebut seperti apa Bang?
Kalau dari KPU sendiri justru memang tidak terlalu bermasalah terkait dengan masa tenang. Beda halnya dengan Bawaslu. Nah, Bawaslu ini lagi siap-siap semua lah terkait dengan pengawasan di masa tenang. Justru untuk KPU sendiri kita lebih banyak mempersiapkan untuk pelaksanaan di hari H. Kita memastikan logistik itu tersampaikan dengan tepat, baik itu tepat jumlah, tepat sasaran, kemudian tepat jenis seperti itu. Kita memastikan bahwasannya TPS juga dengan petugas KPPS-nya juga sudah siap untuk melaksanakan pencoblosan di hari Rabu nanti. Seperti itu sih. Tapi untuk persiapannya sudah berapa persen, Ben? Kalau dilihat, ini kan tinggal mungkin 3 hari lagi ke depan. Kalau dari KPU sudah berapa persen? Saya pikir kira-kira di angka 95 sampai 98% lah. 98% kita siap. Gitu. Hampir 100%. Ya, kalau 100 enggak sih ya, gitu. Tetap karena kita juga terus melakukan monitoring di beberapa sektor seumpama terkait dengan kesiapan yang tadi saya sampaikan, kesiapan dengan KPPS, kemudian kesiapan logistik. Kita memastikan kembali tidak ada kesalahan dalam pengiriman, tidak ada kesalahan dalam jenis logistiknya, gitu seperti itu. Kemudian juga karena ini H-3, juga kita KPPS kan memang sudah mulai menyebarkan nih pemberitahuan, form C pemberitahuan KWK ke warga masyarakat apa segala macam. Jadi persiapan-persiapan itu terus kita lakukan lah. Harapannya memang semuanya berjalan lancar, nggak ada masalah gitu pas hari H. Seperti itu. Amin. Yeah. Dan ini kan erat kaitannya bagaimana untuk menarik partisipasi masyarakat untuk datang ke TPS pada tanggal 27 November mendatang. Kalau sosialisasi yang dilakukan oleh KPU selama ini, Bang, untuk agar masyarakat datang ke TPS tanggal 27 November mendatang. Kita sudah dari jauh-jauh hari sebetulnya melakukan sosialisasi karena saya pikir juga ini juga hajatan warga Kota Bekasi, masyarakat Kota Bekasi, yang tentunya pasti melibatkan banyak kelompok, banyak kalangan, inklusif gitu. Makanya kita juga melakukan beberapa sosialisasi untuk beberapa segmen nih, gitu, pemilih pemula, kemudian ada juga dari organisasi kemasyarakatan, ada juga disabilitas perempuan dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga kita menekankan dalam setiap BIMTEK dengan PPK dan PPS, tolong disampaikan juga nih untuk petugas KPPS-nya ketika saat BIMTEK nanti yang kemarin udah kita laksanakan, itu untuk ketika menyebarkan pemberitahuan untuk warga juga harus dilakukan door to door. Door to door, jangan dititipin di RT atau RW kan gitu. Harapannya karena door to door sekalian melakukan sosialisasi ke warga secara door to door. Jangan lupa, seumpama hari Rabu nanti tanggal 27 November datang ke TPS gitu. Karena ada juga sebagian juga yang belum tahu gitu, belum tahu memilih apa, kemudian belum tahu TPS-nya di mana. Makanya dengan petugas KPPS ini melakukan penyebaran undangan pemberitahuan ini secara door to door, harapannya itu juga bisa tersampaikan. Jadi sudah tahu nanti harus datang ke TPS berapa, kemudian nanti yang dipilih itu ada berapa jenis surat suara, seperti itulah kurang lebih. Jadi sosialisasinya bukan hanya melalui media, tapi langsung door to door kepada Betul. masyarakat melalui KPPS yang sudah ditugaskan itu ya, Bang. Betul. Bang Edwin ini kan sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bekasi. Kalau berbicara terkait dengan hukum dan pengawasan KPU Kota Bekasi ini, dari tugas dan fungsinya ini seperti apa, Bang? Terkait dengan divisi hukum dan pengawasan ini kan sebenarnya ada 2 tugas pokok nih. Ada 2 tugas pokok. Yang pertama terkait dengan pengawasan, ini meliputi pengawasan untuk badan ad hoc, kemudian juga absensi pegawai, keuangan, segala macam, semuanya di bawah memang kendali dari divisi hukum dan pengawasan. Terkait dengan pelanggaran kode etik badan ad hoc, baik itu di tingkat PPK, PPS maupun sampai dengan tingkat KPPS. Kemudian yang kedua itu terkait dengan
hukum. Jadi semua persoalan hukum, baik itu ada gugatan, laporan, aduan segala macam, itu yang menangani dari divisi hukum. Karena kalau kita tahu KPU itu kan statusnya selalu teradu, tergugat, ya kan, terlapor, serba nih gitu kan. Nah, terkait dengan gugatan-gugatan aduan itu ditanganinya nanti oleh divisi hukum, ya kan. Saya dengan tim nanti yang menyiapkan jawaban, kita yang bersidang, baik itu di Bawaslu, PT UN maupun seumpama nanti terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara di MK. Jadi kita semua yang turun, mulai dari menyiapkan alat buktinya, menyusun kronologis, kemudian menghadirkan saksi dan bersidang gitu. Seperti itu. Cukup berat juga ya Bang. Lumayan. Ini terkait dengan fungsi pengawasan, ini kan berkaitan dengan para petugas yang ada, petugas-petugas KPPS di masing-masing TPS, untuk memastikan bahwa para petugas ini bisa bekerja sesuai dengan kode etik. Persiapan-persiapan yang dilakukan oleh divisi hukum dan juga pengawasan KPU Kota Bekasi seperti apa Bang? Pastinya kita melakukan sosialisasi terkait dengan regulasi ya. Karena sebelum PPS itu melakukan pelantikan KPPS di tingkat TPS ini, kita melakukan rakor dulu nih dengan PPS, dengan PPK. Ada beberapa hal yang perlu disampaikan oleh PPS ketika melakukan BIMTEK untuk KPPS, ya kan? Nah, salah satunya terkait dengan kode etik, gitu. Kode etik penyelenggara pemilu, karena KPPS juga penyelenggara pemilu, gitu kan, untuk tingkatan di TPS. Jadi di sana kita sampaikan kepada petugas KPPS bahwasannya apa saja sih sebenarnya yang dilarang untuk seorang penyelenggara pemilu seumpama. Untuk KPPS apa nih yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Soal netralitas, soal integritas, ya kan, kemudian soal akuntabel dan segala macam, itu kita sampaikan. Harapannya dengan melakukan sosialisasi regulasi, kita melakukan penyuluhan kepada petugas-petugas KPPS kita, jadi tahu nih KPPS kita di Kota Bekasi tahu aturannya, tahu kode etiknya, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Sehingga pelanggaran terkait dengan pelanggaran kode etik bisa dihindari, seperti itu. Termasuk nanti ketika pas hari H juga ada pengawasan untuk KPPS itu dari divisi hukum dan pengawasan ini Bang. Betul. Nanti kita di hari H juga semua tingkatan, saya pikir ya, dari tingkat KPU Kota, kemudian tingkat PPK dan tingkat PPS ini akan melakukan monitoring di wilayahnya masing-masing gitu, sehingga ketika nanti ada persoalan ini harapannya bisa tertangani dengan cepat gitu, ya kan, ada solusi tertangani dengan cepat, seperti itu. Ini berarti erat kaitannya juga koordinasi dengan Bawaslu. Kalau koordinasi dengan Bawaslu sampai saat ini seperti apa Bang dari divisi ini Bang? Sejauh ini baik koordinasi dengan Bawaslu, dan kita dalam setiap tahapan juga selalu berkoordinasi tentunya, gitu ya kan. Nah, jangan lupa juga ketika pelaksanaan hari H juga kan Bawaslu juga punya pasukan yang kita sebut dengan pengawas TPS, PTPS. Ini juga koordinasi kita juga baik dengan Bawaslu, terutama untuk persoalan-persoalan persamaan pemahaman teknis penyelenggaraan di TPS, seperti itu. Sehingga nanti ada kesamaan nih pemahaman antara petugas kita KPPS di lapangan dengan petugas Bawaslu, yaitu pengawas TPS, gitu. Dan selain fungsi pengawasan, ini juga Kadif Hukum yang artinya ini nantinya akan memegang terkait dengan gugatan-gugatan yang mungkin ini menjadi hal yang begitu wajar setiap adanya pilkada ataupun pemilu, pasti ada gugatan. Ini juga menjadi salah satu tugas dan fungsi dari divisi yang dipegang oleh Bang Edwin ini Bang. Iya, betul. Karena kalau kita lihat dari sejauh yang pengalaman saya, hampir dari setiap pemilu ke pemilu, pilkada ke pilkada itu selalu ada gugatan tuh terkait dengan hasil. Di 2018 ada gugatan untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Kemudian 2019 juga ada gugatan terkait dengan Pilpres dan Pilegnya. Dan yang terakhir juga yang terbaru kemarin nih di pemilu 2024, Kota Bekasi juga ada
gugatan di MK itu sebanyak 3 gugatan. Seingat saya itu ada perkara 86, kemudian ada perkara 90 dan ada perkara 92. Ada 3 gugatan. Dan alhamdulillah karena kita tangani dengan baik dari divisi hukum, karena kita mempersiapkan diri dengan baik, dari 3 gugatan yang masuk itu 2 perkara itu dismisal. Kemudian dan yang 1 gugatannya itu perkara 92 itu ditolak keseluruhan. Sehingga bisa dikatakan KPU Kota Bekasi ini dalam gugatan ini menang gitu untuk 3 perkara ini. Gitu. Seperti itu sih. Artinya KPU selalu siap dengan adanya gugatan-gugatan yang memang ini menjadi hal yang mungkin selalu ada setiap pilkada ataupun setiap pemilu, Bang. Iya betul, kita memang harus siap karena memang ini kontestasi, tidak semuanya puas dengan hasil, baik itu pemilu maupun pemilihan. Saya pikir dan ini juga sudah disiapkan jalur hukumnya, artinya ketika nanti ada ketidaksesuaian, ketidakpuasan dengan hasil yang ada kan sudah diatur semua, ya kan, bisa lewat MK gitu segala macam. Saya pikir kita memang harus selalu siap pada akhirnya, gitu. Untuk persiapan-persiapan yang dilakukan, Bang, untuk menghadapi gugatan-gugatan nantinya yang ya kita berharap tidak ada, tapi itu menjadi hal yang wajar juga. Betul. Beberapa persiapan kita sudah lakukan, terakhir kita juga rakor dengan PPK, Divisi Hukum dan Ketuanya, terutama karena memang gugatan ini bukan hanya terkait hasil biasanya, tapi terkait dengan proses tahapan. Tahapan. Oleh sebab itu, kita memang memaksimalkan di setiap tahapan itu agar dilaksanakan sesuai dengan regulasi, sesuai aturan yang ada. Nah, makanya dalam rakor juga saya sampaikan, agar setiap kejadian yang terjadi, yang kira-kira ini kejadian khusus juga dituangkan. Dituangkan, baik itu di tingkat nanti TPS, oleh KPPS, umpama ada saksi yang keberatan, atau saya mintanya dicatat semua. Kemudian di tingkat PPS, kemudian di tingkat PPK, ketika nanti waktu rekapitulasi, umpama di PPK, itu juga saya minta dicatat semua. Jadi semuanya tercatat. Jadi ketika ini suatu saat nanti, suatu hari nanti disoal di MK, kita tahu nih kejadiannya seperti apa. Sehingga kita tahu harus mempersiapkan apa dan kita harus menjawabnya seperti apa, seperti itu. Baik, Bang, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV. Dipersembahkan oleh Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan. Setiap minggu pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan. Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV.
dipersembahkan oleh Pemirsa Simpo TV, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial masih bersama dengan Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bekasi, Bang Ahmad Edwin Solihin. Bang Edwin, tadi kita sudah membahas terkait dengan kemungkinan adanya gugatan, dan itu merupakan salah satu cara yang legal yang diberikan oleh KPU untuk para calon yang mungkin merasa keberatan dengan hasil dari pemilihan umum. Untuk kesiapan dari KPU sendiri untuk menghadapi gugatan yang mungkin ini menjadi hal yang pasti sudah ada setiap penyelenggaraan pemilu. Kesiapannya seperti apa, Bang? Kebetulan kita juga kemarin sudah melakukan rakor ya dengan PPK, dengan PPS. Memang kita harus selalu siap ketika setelah di hari H, setelah pemungutan dan perhitungan, kemudian dilanjut dengan rekapitulasi sampai ada keputusan. Itu kan memang kita harus siap tuh, harus siap. Nah, belajar dari pengalaman ketika pemilu di 2024, kemudian di pemilu 2019, pilkada 2018, itu kan memang kita sebenarnya yang pertama itu saya minta kepada seluruh penyelenggara di tingkatan ad hoc itu untuk mencatat setiap kejadian-kejadian penting yang terjadi di masing-masing tingkatan. Seumpama ketika ada kejadian khusus di TPS, ya kan, KPPS itu harus menuangkan tuh, ya kan. Karena kita bisa lupa tuh, karena nanti gugatan itu kan setelah selesai semua tuh, agak lama gitu. Kemudian ketika melakukan rekapitulasi, seumpama di tingkat kecamatan juga ketika ada kejadian-kejadian khusus juga akan dituangkan, karena ada formnya sendiri. Agar dituangkan, jadi ketika ada persoalan di bawah dan itu didalilkan, kita tahu persoalannya seperti apa. Nah, selain itu juga memang terkait dengan alat bukti. Nah, alat bukti saya sampaikan juga ke petugas ad hoc, ke baik itu PPK, PPS maupun KPPS. Ini penting, karena setelah selesai rekapitulasi, logistik, surat suara, kotak itu kan kita tarik kembali ke gudang. Nah, kemudian ketika ada gugatan dan MK sudah mengeluarkan surat resmi, ya kan? Nah, nanti kita kan akan mencari alat bukti. Tergantung sumpama apa yang didalilkan. Kalau mereka alat buktinya adalah hasil salinan, maka biasanya kita menyiapkan hasilnya tuh, ya kan? Nah, barang ini semuanya ini ada di gudang. Karena memang sudah selesai rekapitulasi di tingkat kecamatan, sudah selesai rekapitulasi di tingkat kota. Sehingga manajemen logistiknya juga saya pikir juga harus ada perbaikan. Agar apa? Agar nanti ketika kita mencari yang disoal seumpama di TPS 32 Kelurahan Kayuringin seumpama, nanti kita nyarinya nggak kesulitan tuh. Makanya manajemen logistiknya juga kita sampaikan agar diperbaiki. Mana yang harus disimpan di dalam kotak kita simpan di dalam kotak, mana ada yang di luar ya di luar, jadi semuanya sesuai. Sehingga ketika nanti didalilkan, lokusnya kemudian di TPS berapa aja, kita waktu mencarinya tuh udah mudah gitu. Karena pengalaman di 2024, ada salah satu gugatan itu yang lokusnya itu hampir 600 TPS. Hampir 600 TPS, tepatnya 588 TPS yang disoal, yang tersebar di 6 kecamatan. Nah, ini kan kita harus cari tuh ke gudang, ya kan? Ke gudang didampingi dari Bawaslu tentunya, kemudian juga biasanya ada dari pihak keamanan. Jadi agar untuk memudahkan ini dan mempersiapkan alat bukti kita untuk kita sidang di MK, makanya saya sampaikan terkait dengan manajemen logistik ini juga penting, bukan hanya pra tapi pasca gitu. Pasca pencoblosan, pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS kayak gitu. Artinya pengawasan dan hukum ini memang pekerjaannya mulai dari persiapan sebelum, pada saat hari H sampai dengan nanti masalah-masalah gugatan pasca pemungutan itu juga harus benar-benar diperhatikan ya, Bang ya? Betul, karena kita kan muara dari semua tahapan pada dasarnya, ya kan, dari semua tahapan, mulai dari awal tahapan sampai akhir tahapan, sampai dengan rekapitulasi di tingkat kota. Nah, ini kan berpotensi dilaporkan, diadukan baik itu secara administrasi ke Bawaslu, dan ketika di akhir setelah rekapitulasi juga berpotensi diadukan
ke Mahkamah Konstitusi untuk sengketa hasil perolehan suaranya, seperti itu. Bang Edwin, terkait dengan pengawasan ini kan erat kaitannya dengan para petugas KPPS yang berada di TPS masing-masing. Dan kalau menjadi seorang petugas KPPS ini kan berbicara terkait tanggung jawab dan beban kerja yang cukup luar biasa. Belum lagi dia harus diawasi setiap waktu. Dan kita kembali lagi ke pemilu 2019 di mana banyak sekali ada korban karena kelelahan, karena beban kerja yang begitu luar biasa. Untuk mengantisipasi jatuhnya banyaknya korban-korban yang kelelahan ataupun agar tidak terlalu terforsir. Dari KPU sendiri antisipasinya seperti apa, Bang? Iya, kita kan memang selalu melakukan evaluasi dalam tiap penyelenggaraan, baik itu pemilu maupun pemilihan ya. Di 2019 juga kan betul di Kota Bekasi juga ada sekitar 13 orang petugas ad hoc juga yang meninggal ya gitu. Oleh sebab itu saya pikir juga KPU RI sebagai yang membuat peraturan KPU juga sudah memikirkan hal-hal ini. Makanya dalam beberapa juknis yang diturunkan, salah satunya itu adalah terkait dengan rekrutmen itu mulai dari kesehatan, kemudian batas usia. Kalau yang sebelumnya dia nggak ada batasan usia, kita di juknis yang terbaru itu di 55 tahun. 55 tahun maksimalnya. Gitu. Ya, maksimalnya di 55 tahun untuk KPPS. Kemudian juga tes kesehatannya juga gitu, tes kesehatan. Dan selain itu mengantisipasi juga terjadi kejadian serupa di pemilu 2019. KPU juga hari ini juga sudah melakukan kerjasama tuh dengan BPJS ya, BPJS Ketenagakerjaan. Harapannya ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, tapi kan sudah terjamin gitu. Seperti itu sih, Bang. Jadi memang sudah ada jaminan bagi para anggota KPPS ini ya, Bang ya? Betul. Jadi bukan hanya beban-beban kerja, kemudian mereka juga diawasi dari segala sisi, tapi juga ada jaminan terkait dengan keselamatan kerja bagi para anggota KPPS. Iya. Bang, terkait dengan kesiapan kita berbicara terkait dengan dinamika politik yang ada di Kota Bekasi, Bang. Jelang pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota. Kalau sampai saat ini atau masa tenang ini dan juga kemarin ketika kampanye, dinamika politiknya apakah cukup adem ayem atau memang pemanas itu juga hal yang wajar atau seperti apa, Bang, dari kacamata KPU? Kalau dari saya pribadi justru tidak terlalu memperhatikan ya dinamika politik, karena memang saya pribadi dengan teman-teman komisioner itu lebih konsen untuk menyiapkan pilkada agar berjalan dengan lancar, sukses, dan tentunya aman gitu. Makanya kita lebih disibukkan dengan persiapan pelaksanaan gitu, penyelenggaraan di tanggal 27 nanti. Memastikan semuanya tidak ada yang kurang, memastikan semuanya dapat berjalan dengan baik gitu. Justru saya pribadi nggak terlalu memperhatikan terkait dengan dinamika politiknya, karena memang pada dasarnya kita sebagai penyelenggara mempersiapkan dengan baik, karena kita juga tidak tahu terkait dengan eskalasinya seperti apa, dinamika di lapangan seperti apa. Kita lebih fokus saja. Jadi fokus untuk mempersiapkan penyelenggaraannya, kemudian mempersiapkan untuk harinya, hari haknya, kemudian mempersiapkan setiap tahapan seperti itu. Karena saya pikir juga Bawaslu yang lebih konsen di situ, melakukan pengawasan saat kampanye yang kemarin pada masa kampanye kan gitu. Kemudian menerima laporan, aduan, kemudian menindaklanjuti segala bentuk jenis pelanggaran gitu. Mereka seharusnya lebih tahu terkait itu gitu. KPU fokus untuk mempersiapkan agar pelaksanaan pada tanggal 27 November nanti bisa berjalan dengan lancar. Betul, kita Bang, tadi terkait dengan kesejahteraan dari KPPS ini tadi untuk mencegah hal-hal tahun 2019 tidak terjadi kembali, apakah memang ada penambahan dari jumlah TPS agar memang untuk juga menambah dari jumlah KPPS-nya, Bang? Kalau dari KPU Kota Bekasi seperti apa? Justru kita ada pengurangan TPS pengurangan. Karena memang
pilkada ini kan dia cuma 2 kotak. Oh, Cuma ada 2 pemilihan, hanya ada 2 pemilihan, yaitu untuk pemilihan calon wali kota dan wakilnya, kemudian untuk calon gubernur dan wakilnya. Beda dengan pemilu kemarin. Pemilu kemarin itu kan ada 5 kotak. Mulai dari presiden, DPR RI, kemudian DPD RI, DPRD tingkat provinsi, sampai dengan DPRD tingkat kota. Sehingga tingkat kerumitannya dalam melakukan perhitungan di TPS juga kan semakin lebih kompleks, saya pikir. Gitu. Jadi untuk TPS-nya, dan kalau kita melihat terkait dengan beban kerja yang KPPS ini memang cenderung lebih ringan dibanding dengan pilkada ataupun pemilu-pemilu serentak, dan seperti waktu itu memang pemilihan presiden kemudian dengan legislatif dibanding dengan pilkada ini ya Bang ya? Iya betul, saya pikir seperti itu sih. Lebih karena jumlah kotaknya lebih sedikit, saya pikir, meskipun jumlah pemilihnya lebih banyak gitu. Karena ketika hanya ada 2 pemilihan untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota, dalam tahapan ketika melakukan perhitungan hasil pemilihannya juga kan lebih sederhana gitu. Kalau kemarin kan kalau kita lihat nih surat suaranya juga besar. Kemudian pesertanya juga kan ada 18 partai politik. Nah, masing-masing peserta kan ada calegnya tuh, ya kan, dan calegnya juga maksimal sejumlah kursi di dapilnya. Jadi kalau dapilnya itu ada 10 kursi, maksimalnya itu kan berarti calon legislatifnya ada 10. Bayangkan untuk satu tingkat pemilihan seumpama 10 kali 18 partai itu ada sekitar 180 calon legislatif di satu dapil. Kalau mereka di maksimal semua untuk jumlah ini. Itu baru satu jenis pemilihan kan untuk DPRD tingkat kota seumpama. Nah, belum lagi untuk DPRD tingkat provinsi, belum lagi untuk DPR RI, kemudian belum lagi untuk DPD gitu. Ya seperti itu saya pikir. Jadi seharusnya lebih sederhana, karena untuk calon wali kota juga untuk di Kota Bekasi itu kan hanya ada 3 gitu. Jadi untuk pilgubnya sendiri ada 4, sehingga baik itu dalam pelaksanaan pencoblosan maupun penghitungannya itu nggak serumit waktu pemilu lah, seperti itu. Dan mudah-mudahan bisa lebih lancar lagi ya Bang ya. Amin, amin, amin. Bang, ini lagi-lagi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Bekasi untuk tanggal 27 November 2024 nanti datang ke TPS untuk mencoblos calon atau calon wali kota maupun calon gubernur. Langkah-langkah yang dilakukan tadi kan melalui door to door. Kalau dari TPS masing-masing Bang, apakah ada konsep-konsep tersendiri dari masing-masing TPS-nya atau seperti apa Bang dari pengawasan KPU? Terakhir kita dari waktu rapat pleno terakhir juga malah dari divisi sosialisasi juga kayaknya ingin membuat apa bahasanya itu ya, sayembara TPS. Mulai dari TPS yang tingkat partisipasi yang paling tinggi, kemudian yang unik gitu. Nah itu juga dilakukan di divisi sosialisasi. Karena harapannya kita buat pilkada ini semenarik mungkin. Sehingga masyarakat tertarik datang ke TPS. Kan harapannya seperti itu. Meskipun nanti endingnya adalah harapannya tingkat partisipasinya itu sesuai dengan yang kita harapkan gitu loh. Seperti itu sih. Jadi bahkan dari KPU sudah ada sayembara untuk masing-masing TPS agar masing-masing TPS itu juga ada saling kompetisi untuk siapa yang paling banyak untuk mendatangkan masyarakat. Betul. Selain dari tingkat partisipasi di TPS-nya juga terkait dengan kreativitas. Karena kalau kita lihat juga kan macam-macam nih. Waktu pemilu juga ada yang konsepnya itu rumah hantu, jadi petugas KPPS-nya itu pakai apa namanya, kayak ada yang jadi pocong, kemudian ada yang jadi apa. Nah ini konsep-konsep ini juga kita sembarakan tuh, ya kan? Harapannya ya semenarik mungkin sehingga minat masyarakat juga kan untuk datang ke TPS juga. Harapannya semakin meningkat. Baik. Gitu. Bang, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita usai jeda pariwara. Pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kita akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Bincang Spesial Sinpo TV.
dipersembahkan oleh Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifai. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Menghadirkan para tokoh nasional Indonesia. Mengulas ragam fakta dan isu terbaru secara mendalam. Pusat data nasional loh. Pusat data nasional data apa aja masuk ini? Buka satu barang warga itu memang diperlukan. Bincang spesial setiap Sabtu pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Bincang Spesial Sinpo TV masih bersama dengan Kadif Hukum dan Pengawasan KPU Kota Bekasi, Bang Ahmad Edwin Solihin. Bang Edwin, tadi kita sudah membahas terkait dengan persiapan dari KPU Kota Bekasi dalam rangka Pilkada serentak tahun 2024 27 November mendatang. Kali ini kita ngobrol terkait dengan Bang Edwin ya, Le. Siap. Bang Edwin, kalau aku lihat ini sebelum jadi anggota KPU Kota Bekasi, justru lebih dulu menjadi panitia pengawas Kecamatan Pondok Gede. Betul. Boleh diceritakan, Bang? Iya, justru memang karir di penyelenggaraan itu saya dimulai dari Panwasam pada tahun 2017 kurang lebih. Waktu itu Pilkada Kota Bekasi dan Pilgub gitu. Jadi saya daftar Panwasam dan alhamdulillah keterima ya kan. Di 2018 itu saya dapat informasi ada rekrutmen untuk KPU karena KPU yang periode sebelumnya kan habis. Nah, saya coba-cobalah ikut ya kan. Daftar KPU, kemudian saya ikut CAT waktu itu di Bandung, kemudian lanjut ke tahapan wawancara dan alhamdulillah akhirnya sampai terpilih kan untuk periode pertama. Akhir masa jabatannya itu pertanggal 8 Oktober 2023. Kemudian karena memang untuk penyelenggara tingkat kota ini kan maksimal dia 2 periode ya. Saya ikut lagi seleksi untuk yang periode 2023-2028. Jadi kemarin dan alhamdulillah terpilih lagi gitu, seperti itu sih. Justru dari tingkat kecamatan, dimulainya dari tingkat kecamatan. Sambil ngegojek lah waktu itu. Sambil ngegojek. Sambil ngegojek. Karena memang waktu itu juga kan saya Gojek ya. Gojek, kemudian kebetulan juga Panwasam. Jadi sambil pengawasan sambil ngegojek. Jadi selesai rapat di Panwasam, kita juga sambil ngegojek gitu. Jadi setelah plenum ngegojek gitu, seperti itu. Karena memang terkait dengan kesejahteraan, apalagi di tingkat ad hoc, itu juga kan nggak bisa yang kita harapkan sepenuhnya dari situ gitu. Karena waktu itu saya sebagai ketua Panwasam Pondok Gede,
kalau nggak salah honornya itu 1,8 ya untuk ketua gitu. Karena kita juga sudah berkeluarga, makanya kan kita juga cari sampingan kan, pastinya cari sampingan. Jadi seperti itu sih. Ini kan kalau kita melihat dari awalnya itu Panwascam, kemudian KPU, ada tertarik juga Bang untuk nanti ke Bawaslu ataupun ke Panwaslu Bang? Belum terpikirkan. Lihat arah mata angin dulu. Nanti kita lihat komposisi untuk KPU RI dan Bawaslu RI-nya dulu. Karena memang baik itu KPU tingkat provinsi maupun KPU tingkat kota itu kan dipilihnya oleh KPU RI gitu, seperti itu. Oke, Bang, kalau kita lihat juga ini Bang Edwin ini juga aktif berorganisasi dulunya di PMII dan juga GP Ansor juga. Sampai sekarang atau masih aktif di GP Ansor atau seperti apa? Oh udah enggak, karena memang salah satu persyaratan untuk menjadi anggota KPU itu kan nggak boleh berorganisasi. Iya, baik yang berbadan hukum maupun tidak, itu salah satu persyaratan. Sehingga kita sudah tidak aktif dimanapun karena memang kerja di KPU itu memang harus sepenuh waktu. Independen. Gitu. Iya, bahkan di periode pertama itu untuk kuliah aja nggak boleh. Untuk kuliah nggak boleh, baik di masa tahapan maupun enggak. Nah kemudian terakhir itu baru ada regulasinya itu boleh kuliah itu tapi di luar tahapan memang seperti itu sih. Bang berawal tadi dari PMII, GP Ansor, kemudian menjadi Panwascam dan akhirnya menjadi anggota KPU Kota Bekasi. Betul. Ketika memutuskan untuk menjadi anggota KPU, ini tentu dihadapkan dengan pandangan-pandangan dari masyarakat terkait dengan bagaimana netralitas dari KPU, kemudian independensi dari KPU. Apa yang meyakinkan Bang Edwin kepada masyarakat tentunya untuk bahwa KPU itu benar-benar independen, netral, dan tidak perlu khawatir lagi terkait dengan independensi dari KPU, Bang? Saya pikir pandangan itu akan selalu ada ya di masyarakat karena memang kita juga tidak sempurna, apalagi di mata beberapa kelompok yang memang tidak puas dengan hasil pemilu ataupun dengan hasil pemilihan. Tapi kan undang-undang kita juga sudah mengatur. Terkait dengan penyelenggara pemilu, kita ada 3 lembaga saya pikir, mulai dari KPU, kemudian Bawaslu, dan ingat satu lagi kita juga ada DKPP sebutannya ya. DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah ini yang terkait dengan menangani untuk kode etik penyelenggara pemilu. Semua penyelenggara pemilu mulai dari KPU RI, mulai dari KPU Provinsi, KPU Kota, ketika nanti terindikasi atau dianggap oleh masyarakat tidak netral apa segala macam, ini kan bisa dilaporkan juga gitu, nanti diproses. Bahkan banyak juga beberapa juga yang akhirnya diberhentikan, pemberhentian tetap, sanksinya, kemudian juga ada yang diberikan juga diturunkan dari jabatannya, ada juga yang peringatan keras terakhir, ada yang peringatan keras, ada yang rehabilitasi, nama baiknya juga ada gitu. Jadi memang saluran-saluran ini juga sudah disiapkan oleh regulasi gitu kan, sehingga ketika memang dianggap nanti tidak netral, kemudian ada keberpihakan, kemudian dianggap tidak cakap dalam melaksanakan tugasnya, itu bisa dilaporkan di DKPP itu gitu, seperti itu sih. Bang, selama di KPU ini kalau tidak salah dari tahun 2018 sampai saat ini, ada tidak intervensi-intervensi ataupun ancaman-ancaman dari berbagai macam pihak terkait dengan apalagi Bang Edwin ini kan di bidang hukum dan juga pengawasan, Bang, selama ini berdasarkan pengalaman pribadi? Saya pikir bohong lah ya kalau tidak ada intervensi ataupun lebih ke intervensi mungkin. Kalau ancaman sih sejauh ini juga alhamdulillah gitu ya. Tapi kan pada akhirnya dikembalikan bagaimana kita menyikapinya gitu. Bagaimana kita menyikapinya, saya pikir juga karena prinsip saya ketika semuanya itu sudah sesuai dengan regulasi, sesuai dengan aturan di setiap tahapannya, saya pikir ketika dipersoalkan di tingkatan manapun kita akan lebih siap gitu loh. Karena kita tidak terbebani dengan apapun gitu. Meskipun nanti hasilnya digugat ataupun dalam prosesnya digugat, tapi selama kita memang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh aturan, oleh undang-undang, oleh PKPU, ini akan meringankan beban kita gitu. Akan meringankan beban kita di mana karena kita akan menjadi lebih siap. Karena kita melaksanakan sesuai apa yang terjadi di lapangan,
kita melaksanakan sesuai aturan yang ada, seperti itu sih saya pikir. Jadi memang intervensi-intervensi itu memang ada dan itu wajar, namun kembali lagi ke pribadi masing-masing dari KPU itu. Betul seperti itu. Kalau tantangan sendiri Bang, selama menjadi anggota KPU, tantangan terberat yang dirasakan oleh Bang Edwin selama ini Bang? Sejauh ini sih memang masih banyak dari kalangan masyarakat juga yang menganggap tidak penting terkait dengan baik itu pemilu maupun pemilihan, yang apatis terhadap politik gitu ya kan. Padahal kalau kita lihat semua yang ada di Republik ini justru dilahirkan melalui proses pemilu maupun pemilihan ya. Kalau kita bicara trias politikal mulai dari eksekutif, legislatif, yudikatif, semuanya juga dilahirkan oleh proses pemilu dan pilkada, baik secara langsung maupun tidak langsung, kan seperti itu. Nah, justru pemahaman-pemahaman ini juga yang sering kita dorong ke kelompok-kelompok masyarakat yang menganggap memang politik itu tidak penting, pemilu itu tidak penting, dan pemilihan itu juga tidak penting. Sehingga kita lebih banyak melakukan sosialisasi seperti kemarin ke pemilih-pemilih pemula yang cuek nih gitu. Karena beberapa stigma di masyarakat, di anak muda juga kan sering kita dengar, ya percuma lah gitu kan, ada pemilu gini-gini aja gitu kan. Mau ada pilkada siapapun wali kotanya begini-begini aja. Mereka lupa kalau satu suara mereka itu sangat menentukan justru masa depan Kota Bekasi, masa depan Jawa Barat, masa depan Indonesia itu sendiri, seperti itu sih. Itu tadi Bang, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pemilu ini menjadi hal yang sangat penting karena ini menentukan nasib Bekasi, Jawa Barat, bahkan Indonesia 5 tahun ke depan dan tahun-tahun sebelumnya. Yang dilakukan oleh KPU tadi selain melakukan door to door, apalagi saat ini untuk pemilih-pemilih pemula, generasi Z, generasi milenial yang akrab dengan media sosial, apakah memang juga melakukan kampanye melalui media sosial atau seperti apa Bang? Hampir semua lini kita lakukan sosialisasi, tapi memang ada beberapa juga yang kita modifikasi ya. Karena kita lihat untuk segmen pemilih pemula anak muda, mereka juga kan biasanya nggak terlalu betah untuk acara-acara formal apa segala macam. Sehingga kita juga bikin program sosialisasi yang dilakukan sambil ngopi. Gitu. Tajuknya itu ngopi bareng komisioner. Jadi kita diskusinya santai, kita sosialisasi santai sambil ngopi, ya kan. Sehingga saya pikir juga itu akan lebih dapat, gitu ya, akan lebih dapat dan mereka juga lebih tertarik. Ada beberapa hal, seumpama kayak apa, mulai dari segmen kita melibatkan lebih banyak segmen masyarakat, kelompok masyarakat, mulai dari disabilitas, ya kan, kemudian pemilih pemula, perempuan, masyarakat yang marginal segala macam kita libatkan semua. Gitu harapannya mereka yang tadinya berpikir bahwa pemilu itu tidak penting, pilkada itu tidak penting, sehingga terbangun kesadaran. Kesadaran untuk tidak golput, untuk datang ke TPS, kan seperti itu ya, untuk menggunakan hak pilihnya. Karena mereka akan menyadari bahwa satu suara yang mereka berikan di bilik TPS itu sangat berarti. Sangat penting. Seperti itu. Bang, kalau melihat keikutsertaan atau tingkat partisipatif masyarakat di Kota Bekasi dari pemilu-pemilu sebelumnya, untuk tingkat golputnya seperti apa, Bang? Apakah mengalami penurunan atau justru ada peningkatan, Bang? Saya pikir ada peningkatan ya, ada peningkatan signifikan terutama kemarin untuk legislatif dan pileg itu di angka 81 yang sebelumnya juga 73. Tren positifnya bagus. Partisipasi masyarakatnya bagus. Selain dari memang data pemilihnya juga yang semakin berkualitas nih gitu. Seperti itu. Dan mudah-mudahan untuk Pilkada 2024 27 November nanti bisa lebih bagus lagi. Harus lebih bagus lagi, bahkan harus lebih 100% tinggi. Kalau bisa masyarakat Kota Bekasi untuk yang nggak muluk-muluk. Kalau untuk 100% saya kira juga enggak inilah, tapi targetnya, Bang, lebih baik dari pemilu kemarin lah. Amin. Gitu. Baik. Seperti itu. Bang, apa harapannya dari KPU Kota Bekasi khususnya untuk berjalannya Pilkada tahun 2024 untuk pemilihan wali kota dan juga wakil wali kota dan juga gubernur dan juga wakil gubernur Jawa Barat, Bang?
Harapan kita memang dari KPU yang pertama selain dari tingkat partisipasinya juga yang meningkat ya, gitu. Harapannya masyarakat berbondong-bondong datang ke TPS. Pelaksanaannya juga berjalan dengan aman, lancar dan menyenangkan lah. Karena tagline kita itu ya ini hajatan, gitu. Hajatan warga Kota Bekasi, di mana kalau hajatan itu ya kita bersukacita, bergembira, ya kan. Sehingga persoalan-persoalan yang kira-kira nanti bisa menghambat pelaksanaan juga harapannya kita memang tidak ada, semuanya berjalan. Meskipun kalau yang disampaikan oleh salah satu komisioner KPU RI bahwasannya ya namanya pemilu pilkada ini ya konflik yang difasilitasi gitu. Karena memang di situ ada kontestasi. Tapi ingat, semua juga sudah diatur dalam regulasi, ya kan, dalam aturan, dalam undang-undang, dalam PKPU saya pikir. Jadi apapun yang terjadi, itu kan sudah ada saluran-salurannya, seperti itu. Nah, itu bisa ditempuh. Bang Edwin, terakhir Bang, harapan dari KPU Kota Bekasi terkait dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2024, khususnya di Kota Bekasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024, Bang. Sekaligus closing statement, Bang. Harapan kita tentu dari KPU Kota Bekasi, pilkada ini berjalan aman, tertib dan menyenangkan lah ya, karena tagline kita juga kan hajatan warga Kota Bekasi. Namanya hajatan ya kita senang-senang semuanya, nggak ada masalah apa segala macam gitu. Nah kemudian selain itu juga memang harapan kita adalah tingkat partisipasinya juga meningkat. Kita mau masyarakat Kota Bekasi ini berbondong-bondong datang ke TPS di tanggal 27 ya kan, menggunakan hak pilihnya, menentukan pilihannya, sehingga tingkat partisipasinya juga meningkat. Jadi selain pelaksanaannya yang aman, tertib dan menyenangkan, harapan kita tentunya tingkat partisipasinya yang tinggi. Gitu, nggak muluk-muluk, kita harapannya lebih tinggi dari pemilu dan pilpres kemarin lah gitu kan, di angka kurang lebih di angka 84-85% gitu. Itu tentu jadi harapan kita. Oleh sebab itu, untuk meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat, ya kan, kaum muda, milenial segala macam, jangan lupa saya pikir mengajak kepada masyarakat Kota Bekasi, warga Kota Bekasi juga untuk datang ke TPS nih, tanggal 27 November di hari Rabu. Kita datang menggunakan hak pilih kita, menentukan pilihan kita di TPS. Kita ramein Pilkada Kota Bekasi. Ya. Baik, kita ramein Pilkada tahun 2024, khususnya tanggal 27 November. Warga Bekasi berbondong-bondong ke TPS masing-masing. Bang Edwin, terima kasih sudah hadir di Bincang Spesial Sinpo TV. Mudah-mudahan harapan-harapannya untuk Pilkada tahun 2024 di Kota Bekasi bisa berjalan dengan lancar, aman, dan menyenangkan. Menyenangkan tentunya. Terima kasih juga untuk pemirsa Sinpo TV yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Seperti yang sudah kita bahas tadi, jangan lupa tanggal 27 November 2024 datang ke TPS. Kita tentukan pilihan untuk Kota Bekasi, untuk Jawa Barat. Tentukan karena pilihan kalian, suara warga Bekasi ini akan menentukan nasib Bekasi, nasib Jawa Barat 5 tahun ke depan. Saya Arif Rifai, wakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh